Sudah siap Bapak? Oh iya Mas. Oke baik Mas. Mulai dari sekarang. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Dewan Juri dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Agus Duston Nugroho. Saya sebagai founder dan CEO dari ADC Dev Academy. Pada tahun 2021 saya mendapatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa, di mana saya menjadi seorang trainer dalam bidang teknologi cloud computing. Salah satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika di Makassar, saya mencoba untuk berinteraksi dengan peserta. Satu pertanyaan yang saya letakkan adalah, apakah Bapak Ibu dan teman-teman tahu apa itu teknologi cloud computing? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa yang dimaksud dengan internet? Selama 5 menit saya tidak mendapatkan jawaban. Mulai dari situ saya yakin bahwa ternyata saat ini Indonesia sedang mengalami kesenjangan. Salah satu kesenjangan yang dialami adalah kesenjangan teknologi dasar, pemahaman akan teknologi dasar. Saat ini Indonesia juga sedang merancang satu kebijakan transformasi digital, salah satunya adalah ekonomi digital, di mana jika kita lihat bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar sekali, yaitu 146 miliar US dollar. Tentu ini sangat besar sekali. Namun yang menjadi permasalahan adalah Indonesia ini masih kurang talenta digital. Sebesar apapun potensi ekonomi digital, jika talentanya tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sia-sia. Maka dari itu, satu permasalahan lagi adalah saat ini Indonesia baru memiliki 19%. Kita bayangkan saja, 19% dari total keseluruhan sekitar 144 juta angkatan kerja Indonesia itu baru memiliki kemampuan digital. Artinya masih ada sekitar 81% yang belum memiliki kemampuan digital. Sedangkan di industrinya sendiri, industri sering mengalami, terutama industri yang sudah besar, mereka akan istilahnya tidak mau mengeluarkan biaya yang sangat besar. Padahal itu sangat penting sekali. Dan ini juga didukung dari riset World Bank, Amazon Web Services dan juga Alphabeta, bahwa Indonesia saat ini sampai dengan tahun 2030 membutuhkan 17 juta talenta digital dan 946 juta pelatihan digital. Ini sangat besar sekali. Kemudian ADC Dev hadir untuk mencetak talenta digital Indonesia yang adaptif dan transformatif melalui platform pembelajaran terbaik dengan pengalaman belajar yang mendalam. Maka dari itu kami hadir sebagai platform end-to-end. Kami menemani mulai dari awal sampai akhir, mulai dari merencanakan dia akan berkarir di bidang apa, sampai pada akhirnya kami akan menemani dia untuk mencari pekerjaan yang layak. Produk kami ada 3, produk kelas kami ada 3. Yang pertama adalah Project Guided. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang biasanya mencari pekerjaan. Karena ketika mencari pekerjaan, dia akan ditanya, sudah pernah mengerjakan project atau belum? Yang kedua adalah fundamental. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang baru akan memulai, yang sama sekali tidak punya basic IT. Kemudian yang ketiga adalah job role bootcamp. Contohnya saya sebagai solution architect, maka nanti bootcampnya adalah sebagai solution architect juga, seperti itu. Kemudian dari target pasarnya sendiri, market kami sangat besar, di mana kalau kita melihat kebutuhan talenta digital Indonesia diperkirakan per tahunnya saja itu 500 sampai 600 ribu per tahun. Namun kami menargetkan sebagai early adopternya adalah talenta digital di daerah istimewa Yogyakarta. Selain daerah istimewa Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, juga memiliki angkatan kerja sejumlah 2,34 juta. Selain itu kita juga didukung dari PSDM Kominfo yang menyatakan bahwa akan melakukan pelatihan terhadap 13.000 lebih talenta digital terlatih. Untuk mencapai target tersebut, kami menggunakan strategi marketing. Saat ini kami fokus pada awareness, pada membangun brand dan juga interest. Kami melakukan berbagai hal, salah satunya adalah dengan ADC Dev Innovation. Sesuai dengan namanya, kami ingin menginvasi masyarakat tentang teknologi terbaru. Ini loh, sekarang sudah kenal dengan AI. Sekarang sudah ada tentang teknologi cloud computing. Nah, ADC Dev Innovation ini bisa diikuti oleh siapa saja dan juga gratis. Selain itu,
agenda terdekat kami adalah Gunung Kidul Developer Camp. Yang rencananya mungkin kami akan lakukan di bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan. Semoga bisa seperti itu. Kemudian kenapa harus memilih ADC Dev? Salah satunya adalah kami memiliki tutor tersertifikasi global, salah satunya dari Microsoft dan juga Google. Selain itu, layanan yang kami berikan juga mulai dari awal hingga akhir, sehingga peserta bisa memilih dia butuh saya butuh pelatihan ini, saya butuh materi ini. Jadi kita menyediakan yang namanya content custom atau learning custom. Dia bisa memilih, dia bisa memilah, dan dia bisa belajar sesuai dengan yang dia butuhkan, seperti itu. Dan yang sekarang sedang tren, yang mungkin dilupakan dalam dunia pendidikan adalah penggunaan badges. Penggunaan badges ini sebenarnya sudah sejak lama, karena dulu ada anggapan bahwa nantinya badges akan menggantikan badges ini akan menggantikan dari ijazah, seperti itu. Jadi yang ijazah itu diverifikasi secara nasional, dengan badges itu bisa diverifikasi secara internasional, seperti itu. Kemudian kenapa kami berbeda daripada kompetitor kami yang lain? Yang pertama adalah dari positioning kami. Positioning kami sebagai platform end-to-end untuk pelatihan digital, yang tadi kami menemani dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk pelatihan yang lain itu kebanyakan hanya menyediakan pelatihan, kemudian pembelajarannya secara self-learning. Setelah itu apa? Setelah itu sudah mau dia kerja atau tidak itu bukan urusan dari penyelenggaranya, tapi kami berbeda. Nah, sebagai untuk mendapatkan pemasukan, kami menggunakan dua bisnis model. Yang pertama adalah B2C, yang pertama adalah B2C, yang kedua adalah B2B. Untuk saat ini kami fokus ke B2C karena potensi marketnya sendiri sangat besar, terutama kami menyasar di provinsi DIY, dan yang kedua adalah di provinsi Jawa Barat. Kenapa menyasar dua provinsi tersebut? Karena memang potensinya sangat besar dan ekosistem digitalnya juga sangat besar sekali. Oke. Pada kuartal pertama tahun 2024 kami akan melaunching program sertifikasi. Pada kuartal kedua kami coba akan mengimplementasikan adaptive learning. Kemudian pada kuartal ketiga kami akan melaunching live class dan juga hands-on learning. Jadi selain belajar materi, peserta dari kami juga bisa istilahnya praktek secara langsung tentang teknologi terbaru yang saat ini sudah berkembang. Dan pada kuartal keempat tahun 2024 kami akan melaunching aplikasi berbasis gamifikasi. Percepat transformasi digital Indonesia, bergabung bersama kami di ADC Dev Academy. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa untuk Mas Alder. Konsepnya luar biasa, langsung bisa Mbak Astika mulai untuk mempertanyakan. Halo Mas Alder, what a great idea Mas. Terima kasih sudah share bisnis dari Mas Alder sendiri. Tapi ini saya mau nanya sebenarnya, ini ADC Dev Academy ini sebenarnya itu platform online atau offline? Untuk saat ini karena sebenarnya kita sudah mulai di 2022 itu kita masih secara online gitu. Tapi ternyata dari online tersebut kebanyakan peserta dari Jogja dan menginginkan offline saja sehingga bisa berinteraksi dengan tentornya. Berarti memang tergantung permintaan pelanggan aja sebenarnya. Ya, bisa online atau online. Kalau online berarti pakai Zoom kan atau ada aplikasi sendiri? Ya, kalau online-nya kita menggunakan LMS untuk pemberian tugas dan belajar mandiri, tapi lebih banyaknya kita menggunakan aplikasi Zoom. Ya, untuk bootcamp terutama ya, untuk tatap muka. Saya agak tertarik sama yang end-to-end service tadi ya Mas, dimana dari hulu ke hilir gitu ya, dimana nggak cuma kayak yaudah kelar selesai terserah kamu mau ngapain aja gitu, tapi Mas juga ingin mendampingi para peserta untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, kolaborasi apa aja sih Mas yang sudah dilakukan sama Mas mungkin dengan perusahaan-perusahaan atau apa? Karena kan pastinya untuk bisa menyalurkan dalam tanda kutip orang-orang ini pasti butuh kolaborasi. Yang bagaimana kalau dari kolaborasi selama ini dan juga mungkin strategi kedepannya akan seperti apa? Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama adalah kami sudah mencoba menjadi mitra dari Kampus Merdeka, namun kami 2 kali ditolak. Dan tahun depan rencananya akan mencoba untuk menjadi mitra lagi, di mana ada 2 target yang akan kami rencanakan. Yang pertama adalah sebagai studi independen, program studi independen. Yang kedua adalah
magang bersertifikat kalau saya tidak salah. Nah itu rencananya mulai dari awal peserta masuk ke kami itu akan kita arahkan untuk istilahnya kita punya satu pembelajaran khusus namanya technopreneurship. Jadi selesai pembelajaran di kami itu tidak hanya mendapatkan materi dan praktek saja, tetapi juga mendapatkan pembelajaran tentang technopreneurship. Kemudian yang kedua, saat ini yang kita menunggu ACC itu dari Kominfo sendiri ada program namanya DTS atau Digital Talent Scholarship. Nah itu yang rencananya kami juga akan ikut di situ karena selesai pembelajaran juga sebenarnya untuk dari ADCDEF sendiri itu tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga karena dari GTS-nya itu selesai pembelajaran dari ADCDEF itu akan disalurkan kerja oleh DTS sendiri seperti itu. Oke, menarik pertanyaannya. Saya sebenarnya cuma satu mas, mungkin bisa dievaluasi dulu sebelum bertanya. Kenapa kemudian kampus Merdeka menolak? Tanya saja. Oh, ya, yang pertama mungkin kesalahannya yang pertama itu ditolak karena belum CV atau PT. Oke, ya. Itu ya. Ya, tapi sekarang sudah proses atau malah sudah? Sebenarnya sekarang sudah PT. Nah, cuma memang sebenarnya ini brand lain. Kita masih punya satu brand namanya itu Lampung Edu. Nah, fokusnya adalah menyediakan sertifikasi internasional. Nah, ini adalah sub brandnya yang kita pembelajaran khususnya seperti itu. Oke, nah kalau saya mungkin sebenarnya apa sih yang dipelajari di ADCDEF dalam artian seperti ini? Sebagai orang awam ya, karena ini banyak menggunakan bahasa-bahasa digital dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang dipelajari oleh calon customer yang di sekolah ini dalam artian jelaskan secara lebih simpel saja sebenarnya belajar apa sih teman-teman ini karena itu terkait dengan bagaimana kemudian masnya menjual ini ke masyarakat awam karena masih terlalu sulit untuk di apa ya dicerna oleh teman-teman yang masih awam. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang dipelajari di ADCDEF Academy saya contohkan satu itu adalah tentang programming dasar. Jadi dia belajar pemrograman yang dipelajari itu kami memberikan mulai dari awal dulu. Jadi kami memberikan materi, kemudian kita juga menyediakan web. Nah, mungkin yang agak membedakan kami dengan edutech yang lain itu kami kerjasama langsung dengan 3 partner kami. Yang pertama adalah Oracle, yang kedua ada Microsoft, yang ketiga ada AWS. Kebetulan karena saya juga trainernya AWS, cuma ini proses sertifikasi. Jadi kita punya akses khusus, untuk ke labnya. Jadi mereka belajar apa sih programming, membuat program sederhana, HTML, JavaScript dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang dipelajari dia. Terima kasih. Oke, sudah lebih. Oke, ya ini luar biasa kayaknya sudah menguasai sekali dan kadang matang ini. Tinggal nanti jalanin aja nih. Nah, tadi silakan buat semua aja juga. Di sini terbuka, kita kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan Mas Albertus ya. Monggo mau kita dengan diskusi, kami terbuka dengan semuanya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama-sama biar Gunung Kidul maju khususnya. Satu pertanyaan, apa masalah yang terbesar yang pernah Mas Albertus hadapi dalam bisnis ini, kemudian yang sulit dipecahkan? Terima kasih Pak. Ini juga sebenarnya agak sulit juga. Tapi masalahnya sebenarnya untuk saat ini kami fokus di talentnya yang sebagai tentornya sendiri. Itu karena mengingat kami kalau boleh jujur kami baru berjalan sebenarnya di Mei itu kami baru membuka kelas. Walaupun sebenarnya ADCDEF ini sendiri itu sudah ada sejak 2021. 2021 itu kami sebenarnya adalah startup energi, namanya ADCDEF Energi. Kemudian kami beralih menjadi edutech, namanya ADCDEF Academy. Kemudian sejak kami memulai itu kami sangat kesulitan untuk mencari talent, terutama dengan standar kami tadi. Tersertifikasi secara global. Kami ingin memberikan satu pembelajaran secara mendalam dan berwawasan global ya. Karena orang yang punya itu kan mesti wawasannya global, tahu tentang keberadaan teknologi terbaru itu apa. Nah itu kesulitan kami dan sampai saat ini pun dalam proses hiring
ada 100 pendaftar itu yang punya sertifikasi global itu mungkin hanya 3-4, dan itu membuat kami sangat kesulitan sampai sekarang. Maka ada beberapa course yang saya sendiri yang menghandle. Bahkan sejak kita mulai, saya pernah mengajar job role bootcamp tadi, solution architect, AWS solution architect, itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 sore, itu saya sendiri yang mengajar karena nggak ada tarif. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Alden. Baik, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaan dan juga komentarnya. Dan selamat datang untuk Ibu Rahma dari PLN DIY Jateng sudah berkenan hadir. Terima kasih untuk bersaing mic kami semua. Kita akan lanjutkan, tinggal 2 peserta lagi yang urutan ke-9 kali ini.